Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mila, marketing dari Accurate. Pada kesempatan kali ini, dalam 10 menit ke depan, saya akan mempresentasikan secara singkat dan sederhana mengenai penggunaan Accurate pada perusahaan jenis retail. Untuk itu, langsung saja ke database yang telah dibuat. Kita langsung aja masuk. Nah, untuk gambarannya seperti ini, teman-teman semua sudah bisa lihat. Di sini ada yang namanya modul, dan kalau kita klik modul-modul ini nanti akan keluar yang namanya fitur. Nah, fitur-fitur ini bisa digunakan oleh semua jenis perusahaan sesuai kebutuhan. Untuk modul-modul ini dia bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan jenis retail. Nah, untuk perusahaan jenis retail ini tentunya akan ada yang namanya pembelian dan penjualan kepada customer. Nah, kalau kita mau melakukan pembelian, itu harus ada yang namanya persediaan barang terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara untuk penginputannya? Yang pertama, kita masuk ke modul persediaan. Nah, nanti di sini akan keluar fitur yang namanya barang dan jasa. Teman-teman semua boleh diklik saja. Di sini teman-teman tinggal masukin nama barangnya apa. Misalnya contohnya ada Aqua 600 mili. Aqua 600 mili. Satuannya pieces. Langsung di save aja. Terus barang yang kedua misalnya Indomie. Dan satuannya misalnya pieces. Nah, teman-teman simpan. Lalu setelah persediaannya selesai diinput, teman-teman ke modul pembelian. Di sini teman-teman harus melakukan yang namanya pesanan pembelian terlebih dahulu. Nah, kita input. Di sini ada pemasok. Nah, gimana cara menambahkan pemasok? Di sini di modul pembelian ada yang namanya pemasok. Teman-teman input dulu, misalnya nama pemasoknya PT Aqua. Lalu kita isi alamatnya. Setelah itu kota. Bisa di save. Terus pemasok kedua misalnya PT Indofood. Alamatnya kita isi seperti tadi. Bisa di save terlebih dahulu, lalu kita melakukan yang namanya pembelian, pesanan pembelian. Kita masukin pemasoknya PT Aqua. Lalu barang yang akan dipesan itu apa? Nah, Aqua 600 mili sebanyak 10 dengan harga 2.000. Lanjut, kita save. Terus yang kedua kita isi nama pemasoknya PT Indofood. Lalu kita ambil barangnya, Indomie 10 dengan harga 3.000. Lanjutkan. Sudah di save. Nah, bisa dilihat di list hijau. Di sini sudah ada barang yang kita pesan dan statusnya menunggu diproses. Nah, gimana untuk memprosesnya? Kita ke pembelian, penerimaan barang. Kita sebutin diterima dari siapa, PT Indofood. Terus diambil dari pesanan. Oke, nomor terimanya harus diisi 01 misalnya. Terus diambil dari pesanan. Nah, lanjutkan. Di sini teman-teman bisa cetak. Nah, 10 pieces. Saya tutup lagi. Lalu yang kedua tadi dari Aqua, PT Aqua, nomor terimanya 02 misalnya. Terus diambil dari pesanan. Cari. Lanjutkan. Udah, tinggal di save. Nah, di sini kita bisa lihat daftarnya. Sudah diterima. Terus setelah itu kita melakukan faktur pembelian. Kita langsung saja input dari PT Indofood. Nomor fakturnya misalnya 002.
diambil dari penerimaan. 01 lanjut, di save. Yang kedua dari PT Aqua, misalnya 002, diambil dari penerimaan tadi. Nah, 02. Lanjut, kita bisa save. Oke, yang ini kita close aja teman-teman. Setelah menerima faktur, teman-teman semua harus melakukan pembayaran pembelian. Nah, gimana caranya? Kita langsung ke modul pembelian kembali, lalu di bawahnya ada pembayaran pembelian. Nah, kita input juga dari PT Indofood, terus dibayar dari apa? Dari kas kecil, lalu diambil dari atas faktur nomor 002. Nah, kita refresh lalu save. Satu lagi seperti awal, Aqua dibayar dari kas kecil, diambil, lanjut, terus kita refresh dulu. Oke, terus di sini kita lihat persediaan barang dan jasa, bisa dilihat listnya. Nah, di sini sudah tertampil persediaannya ada 10 dan 10 karena kita sudah pesan tadi di pembelian itu 10 pieces Aqua 600 ml dan 10 Indomie Oke, setelah itu kalau barangnya sudah ada, lalu kita pasti melakukan yang namanya penjualan. Nah, bagaimana? Teman-teman semua tinggal ke modul penjualan, lalu di sini ada pesanan penjualan. Nah, teman-teman tinggal input siapa nama pemesan, misalnya Budi. Oke, dia pesan Aqua misalnya 1 dengan harga 4.000. Lanjut, kita save. Lalu selanjutnya misalnya Rudi, dia pesan Indomie 1 dengan harga 5.000. Selanjutnya lanjut, bisa di save. Nah, teman-teman bisa dilihat dari daftar listnya, di sini ada menunggu diproses. Berarti pesanan tersebut baru pesanan penjualan ya. Nah, di pesanan penjualan ini teman-teman bisa print, dan printnya juga bisa di custom sesuai kebutuhan perusahaannya. Setelah itu ke modul penjualan kembali, kita lakukan pengiriman barang. Kita kirim ke Budi, diambil dari pesanan. Kita cari pesanannya. Nah, lanjut, kita save. Lalu satu lagi Rudi, ambil dari pesanan, cari barangnya, lalu lanjut, kita save kembali. Nah, selesai. Nah, barangnya sudah terkirim. Nah, kita sebagai penjual harus melakukan faktur penjualan. Di sini teman-teman bisa input pelanggan dari Budi, pelanggannya diambil dari pengiriman. Lanjut, di save aja. Terus yang kedua dari Rudi, diambil dari pengiriman barang. Di save. Nah, setelah itu setelah faktur pasti ada yang namanya penerimaan penjualan. Nah, teman-teman inputnya di sini. Terima dari Budi, dari banknya misalnya kas kecil, lalu diambil dari atas pesanan tersebut. Nah, kita refresh, lalu kita save. Setelah itu dari Rudi, dari bank kas kecil, lalu diambil dari nomor faktur tersebut, lalu kita refresh. Setelah itu disimpan. Oke, pembayaran barangnya sudah terbayarkan. Di sini kita lihat laporan laba rugi. Tampilkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penjualan, jumlah pendapatan, dan laba bersihnya. Lalu kita ke modul persediaan. Nah, gimana sih kalau misalnya perusahaan retail ini ada yang namanya pengembalian barang, atau saat pembelian kita dia belinya 10 barang tapi malah dikirimnya 9 barang. Nah, untuk di akhirat sudah bisa banget. Di sini ada yang namanya persediaan, ada penyesuaian persediaan. Nah, teman-teman bisa sesuaiin di sini untuk barangnya. Contohnya kita cari barang, misalnya Aqua. Nah, itu adanya penambahan atau pengurangan. Nah, kalau penambahan teman-teman
cukup centang yang penambahan lalu lanjut. Atau contoh kedua, Indominya ada pengurangan. Lalu lanjut, kita save. Nah, setelah itu kita cek barang dan jasanya. Kita ke list hijau ini. Nah, di sini kelihatan barang yang kurang dan mana barang yang lebih. Nah, ini kurang 1 dan ini lebih 1. Nah, kalau suatu saat customer ini ngembaliin nih barangnya ternyata lebih, nih saya kembaliin akuanya. Nah, gimana? Nanti kita bisa input di seperti tadi dari persediaan. Lalu di penyesuaian persediaan kita input misalnya aqua pengurangan 1, lanjut. Lalu ada Indomie, dia penambahan 1, lanjut, di save. Lalu di persediaan kita lihat lagi. Ini penyesuaian persediaan, lalu ke sini. Sebentar, lapor. Kita close dulu ya. Nah, kita ke sini terus barang dan jasa ke list hijau, di refresh aja. Nah, udah tampil. Yang tadi berkurang lalu bertambah lagi di sini bisa langsung otomatis ke input. Oke, nah gimana kalau perusahaan retail ini dia banyak sekali beban-bebannya, kayak beban listrik, beban gaji. Nah, itu bisa sekali input ya di Cash and Bank. Lalu misalnya saya bakal coba pembayaran, input misalnya dari kas kecil. Inputnya misalnya listrik. Beban listrik misalnya 2.000. Lanjut. Setelah itu kita set. Lalu misalnya input lagi kas kecil. Di sini gaji misalnya. Gaji karyawan. Misalnya 5.000. Lanjut. Kita save. Terus ada lagi misalnya biaya kesehatan. Biaya kesehatan buat para karyawan. Di sini kita input langsung aja teman-teman, biar durasinya juga semakin singkat. Kas kecil, lalu misalnya kesehatan. Tunjangan kesehatan. Nah, kita input misalnya 500 nih. Lanjut. Kita save. Misalnya contohnya satu lagi nih. Ada di luar usaha. Di luar usaha. Beban di luar usaha lainnya. Oke, banknya harus diisi. Sebentar. Misalnya kita input 700. Oh, nggak usah. Yang ini nggak usah dulu diinput ya teman-teman. Kita lihat dulu ke laporan laba ruginya. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Teman-teman bisa lihat, bisa sesuaiin juga sesuai kebutuhan di refresh. Nah, sudah berubah, sudah bertambah untuk beban-bebannya. Beban gaji, beban tunjangan kesehatan sudah tertera di sini. Nah, jadi nanti di Accurate bakal ngeling sendiri dia ke laporannya. Lalu misalnya ada penambahan. Gimana caranya penambahan biaya di luar usaha? Nah, teman-teman ke Cash and Bank lagi. Di sini ada penerimaan. Lalu Cash and Bank dari kas kecil misalnya diambil. Lalu kita beban di luar usaha misalnya. Oh, bukan beban, berarti pendapatan. Mohon maaf, kita isi pendapatan. Pendapatan di luar usaha lainnya. Nah, selesai. 700 misalnya. 700. Lanjut. Nah, setelah itu tinggal save. Otomatis dia ngelink juga ke laporan laba ruginya. Nah, teman-teman bisa refresh, bisa lihat di sini. Laba bersihnya berapa, laba kotornya berapa. Sebentar. Boleh diparameterin. Tampilkan data dengan saldo 0. Nah, teman-teman bisa lihat rincian lebih detailnya. Lalu bagaimana untuk neracanya? Kita di neraca juga sudah ngelink ya. Misalnya kita buka neraca, tampilkan. Nah, sudah ngelink otomatis ke Accurate Online. Jadi setiap transaksi yang dilakukan dan yang diinput, nantinya dia akan ngelink ke laporannya. Untuk di Accurate sendiri kita bisa ngelihat laporan lebih dari 200 laporan ya teman-teman, sesuai kebutuhan perusahaan saja. Nah, mungkin seperti itu gambaran singkat mengenai cara bagaimana menginput penjualan dan pembelian, bagaimana cara menambahkan beban-beban, dan bagaimana cara stock of name di Accurate Online. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Mila Salehah pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.